Musim panas 1956 menjadi sebuah momen bersejarah bagi dunia telematika. Sebuah proyek penelitian berpengaruh dilangsungkan di Dartmouth College, New Hampshire. Sekelompok ilmuwan dan ahli matematika bertekad bulat untuk menciptakan mesin berakal. Upaya yang pada awalnya dirasa dapat mendatangkan kemaslahatan luar biasa. Mesin yang mampu mensimulasi kecerdasan intelijensia manusia. Diformulasi untuk berkemampuan bahasa, mengenal konsep dan membentuk abstraksi. Ia berkembang begitu pesatnya hingga mengungguli kemampuan pencipta. Kini ia bahkan mulai mengancam eksistensi setiap insani. Berbagai kesempatan kerja menjadi tiada akibat artificial intelligence. Di lain sisi, dunia sosial dalam ruang digital kian rentan dimanipulasi oleh algoritma dan propaganda data. Privasi kian pula menjadi barang langka akibat candu dan ketergantungan akan gawai. Ras manusia akan kian terseleksi dan informasi akan semakin sulit diverifikasi. Peradaban manusia kian terdisrupsi oleh teknologi. Di lain sisi, perkembangan AI berlangsung konstan. Ia mampu mengupgrade dirinya sendiri. Disinyalir kini ia pun memiliki kecerdasan emosi, memiliki selera humor dan bahkan dapat merasa frustasi. Lantas, patutkah perannya turut diregulasi? Sejauh mana kolaborasi dengan kecerdasan buatan dapat dianggap etis? Babak 10 epistola, kecerdasan buatan, kawan atau lawan. Sugeng Pinanggi, Sobat Forum, apa kabar? Kembali lagi di Epistola Babak 10, kali ini kita akan membahas sesuatu yang semakin santer diperbincangkan. Apalagi kalau bukan artificial intelligence, yang merupakan sebuah keniscayaan di masa depan. Telah bergabung bersama kita begawan, kalau saya boleh katakan ya, Pak Roy Suryo, yang sudah malang melintang ya, menjadi pengamat multimedia bahkan sejak zaman saya masih kecil nih. Waduh, tapi awet muda sekali. Selamat datang. Terima kasih. Makanya tadi salam pembukanya juga khusus. Terima kasih. Oh, gitu. Pakai Sugeng Pinanggi. Sugeng Pinanggi ya, karena ini kuncennya UGM. Baik. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Lagi sibuk apa ya? Nah, kalau sibuk sekarang malah makin sibuk. Oh, lagi sibuk. Kembali ke habitat yang lama. Ya, semenjak sudah nggak di politik, saya 3 tahun loh sudah tidak di politik. Kemudian saya kembali ke hobi lama, jadi tukang potret lagi. Dulu saya fotografer, bahkan lucunya begitu saya motret lagi, banyak orang yang kemudian komentar, sekarang kok belajar motret ya? Oh. Wah, orang-orang yang tahu langsung lo itu dulu sekretaris jurusan fotografi. Senior gitu lah di motret gitu. Nah, tapi politik masih sibuk? Enggak. Oh, enggak, sama sekali enggak. Jadi ini baju birunya enggak ada korelasi dengan partai apapun? Ini kebetulan suka aja dengan warnanya, tapi belum tentu mencerminkan warna-warna tertentu. Ya. Baju biru, darah biru. Wah, kita hari ini mau berbicara banyak, diskusi santai Pak Roy Suryo terkait dengan artificial intelligence. Bagaimana social impact-nya, kemudian pengaturannya dan masa depan dari artificial intelligence itu sendiri. Boleh dinarasikan tidak ya? Apa sih AI ini sebenarnya? AI ini sebenarnya dulu mungkin tidak terperkirakan ya, ketika di tahun 1955 ya, itu ada yang kita kenal sekarang sebagai bapaknya AI, Pak Profesor John McCarthy, itu di Universitas Dartmouth waktu itu mempresentasikan sebuah konsep bahwa nantinya orang tuh nggak perlu berpikir, ya, karena nanti akan ada mesin yang kemudian berpikir sendiri. Waktu itu kaget orang karena itu menjadi diskusi cukup panjang selama hampir setahun ya, sampai dengan tahun 56 itu dikonferensikan. Ketika beliau dan University of Dartmouth waktu itu kemudian menggelarkan konsep tentang AI. Jadi AI itu adalah suatu konsep di mana mesin yang tadinya itu hanya dapat diperintah. Kan dulu kalau kita kenal kata robot misalnya. Oh, robot tuh atau kemarin ada juga orang yang bilang, oh seperti robot diatur ke kanan, diatur ke kiri. Padahal robot yang sebenarnya nantinya dia bisa berpikir sendiri, nggak usah diatur. Nah, dulu sudah digagas konsep itu.
dulu belum banyak orang yang percaya bahwa namanya mesin itu bisa dikasih otak, gitu, bisa dikasih pikiran. Karena dulu yang namanya diprogram itu yang menjalankan programnya. Kayak sekarang kebanyakan orang-orang di kampus ya, misalnya mahasiswa kita itu kan mereka kan menggunakan Arduino gitu misalnya untuk memprogram satu robot. Dia ngikutin patch line gitu misalnya. Dia ini ngikutin kanan kiri. Tapi kan itu diprogram. Lama-lama kita nemukan sensor bahwa dia nggak usah lagi diprogram, dia ngikutin sensor itu dan sekarang jadi kejuaraan. Nah, dulu juga pikir begitu. Jadi orang itu nantinya bukan hanya satu-satunya yang bisa membuat makhluk lain itu kemudian tidak bisa berpikir. Orang bisa membuat makhluk lain yang kemudian berpikir, bukan menyaingi sang pencipta ya, bukan. Gitu. Kita semua tetap percaya terhadap ciptaan Allah. Tetapi artinya kita bisa meng-create sesuatu yang bisa kita bekali dengan pengetahuan dan ternyata data atau pengetahuan itu biasa diproses dan ini memudahkan kita. Sadar atau tidak kita alami sekarang, hidup kita tuh menjadi makin nyaman karena kapasitas kita sebenarnya menjadi bertambah. Contohnya apa? Kita di mana-mana pegang gadget atau gawai. Ada hal tertentu yang daripada kita pusing-pusing, repot-repot, kita masukkan aja dalam notes, dalam catatan. Dan ketika kita mau nyimpen, kalau dulu kan nyimpen video, nyimpen foto, itu susah bawanya. Sekarang dengan mudah kita taruh di cloud, gitu. Dengan mudah kita simpan. Gitu. Nah, hal yang sama, apa-apa yang sudah kita simpan itu kan kemudian menjadi membesarkan kapasitas dari otak kita kan. Gitu. Jadi artinya kita nggak perlu pikir ini, kalau ada tinggal lihat notes, kita tinggal lihat cloud, tinggal lihat apalah. Kalau dulu misalnya tinggal lihat USB flash disk gitu ya, tinggal lihat hard disk gitu ya gitu. Kalau istilah-istilah dulu. Nah, sekarang itu semua coba dimasukkan ke dalam suatu mesin yang mesin itu kemudian bisa berpikir dan kapasitasnya bertambah. Sehingga dia bisa berpikir gitu untuk menjalankan itu. Lama-lama, nah ini yang dipikirkan di tahun 55 tadi ya oleh Profesor John McCarthy dan kawan-kawan, itu artinya apa? Dia tidak hanya berpikir, tapi memberikan juga suggest, memberikan juga saran ya, memberikan formula, kemudian dia bisa akhirnya bisa berpikir sendiri. Itulah konsep dari AI. Intelijensia yang luar biasa, kemudian juga fungsinya yang multiguna. Persis. Tetapi apakah bisa dipercaya? Ya, tergantung data yang kita masukkan. Oke. Makanya ini juga sangat kritis. Pertanyaan Mbak Lo bagus banget. Apakah bisa dipercaya atau enggak? Tergantung orang yang memasukkan data itu. Oke. Kalau robot itu kalau misalnya kita memasukkan datanya ada errornya, error itu juga bisa dibuat, bisa tidak loh ya. Ini repotnya di AI itu. Jadi bisa juga namanya bug. Bug itu artinya kesalahan yang tidak terperkirakan. Misalnya kan sekarang orang bisa terjadi lah, misalnya lagi enak-enak kerja gitu, tahu-tahu hang komputernya. Itu kan bug juga kan. Ya, kemudian error. Nah, celakanya kalau lagi error, dia harus melakukan sesuatu yang ternyata harus melewatin itu. Sehingga terjadilah mistake ya, terjadilah kesalahan. Itulah yang terjadi pada AI juga. Makanya kalau robot pun atau suatu robot yang diprogram kayak manusia, humanoid istilahnya. Humanoid itu kemudian sudah diprogram dia, tapi tiba-tiba ada yang bug, ada error, otomatis dia pasti juga akan terjadi sesuatu yang bisa menjadi tidak dipercaya. Oke, baik. Jadi tetap harus ada kontrolnya. Ada kontrolnya ya. Kalau kita berkaca di Eropa dan mungkin Amerika Utara, perkembangan AI bagi sendi-sendi lini kehidupan manusia sudah sangat tidak bisa dipisahkan. Baik itu di bidang kedokteran, biokemistri. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada contoh-contoh AI yang sekiranya mungkin di Indonesia ini bisa menjadi garda depan peradaban masyarakatnya, atau ada mungkin juga jangan-jangan kalau di Kanada ada namanya Poli. Persis, nah, di mana dia bisa meramalkan siapa yang akan memenangkan pemilu ya, konstituen yang kandidat-kandidat yang kira-kira paling dicintai oleh konstituen. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ada contoh-contoh yang nyata tidak? Di Indonesia sebenarnya kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa besar. Ya. Human capital kita sebenarnya memungkinkan untuk itu. Dengan 278 juta lebih penduduk ya. Dan kemudian pengakses kecanggihan teknologi itu bahkan melebihi jumlah penduduk kan. Jumlah gawai kita kan di atas 300 juta malah. Jadi artinya satu orang bisa pegang 2 sampai dengan 3 gadget. Ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk itu. Dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dimungkinkan untuk awal supaya orang tidak kaget. Kenapa saya bilang supaya orang nggak kaget?
Karena tahu-tahu kalau lihat sesuatu yang berjalan sendiri kan nanti kaget, ya kan? Tapi kan kemarin sudah dimulai dengan ada misalnya ketika conference KTT ASEAN misalnya, atau ketika ada perhelatan besar di Jakarta, beberapa dimulai dari transportasinya. Itu kan kendaraannya sudah mulai dia tanpa sopir. Jadi yang berjalan di tengah area Senayan ketika Asian Games itu kan juga kendaraannya dia sudah ya kayak robot yang ngikutin line yang ada. Dan ke depan hal itu akan terjadi gitu loh. Cuman kan ya kita lucunya malah kalau dipikir Indonesia bisa-bisa kalah sama bajai nanti. Iya kan? Kan bajai itu kalau belok yang tahu hanya dua. Sopir bajai dan Tuhan, ya kan? Dan ini menarik sekali nih Om Roy ya. Saya panggilnya Om aja karena seumuran dengan orang tua. Emang orang tua berapa? Aku juga masih muda. Masih muda, awet muda. Ya. Ini menjadi menarik karena pertanyaan besarnya kemudian adalah apakah kita hanya akan tadi sempat disebut bahwa masyarakat kita luar biasa banyak dari segi kuantitas demografi. Apakah AI ini bisa kita manfaatkan benar untuk peradaban bangsa ya, untuk katalisasi entah itu bisnis, industri dan lain-lain, atau jangan-jangan kita hanya menjadi konsumen? Hanya untuk mengambil angka ya atau menjadi pasar besar ya untuk melihat bagaimana nih tren industri atau preferensi masyarakat Indonesia. Silakan. Menjadi konsumen itu sebenarnya tidak salah ya, asal tidak lama-lama. Kan sebelum jadi produsen kan ada tahap namanya prosumen. Dia otomatis produsen tapi juga otomatis sebagai konsumen. Nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Sekarang juga banyak orang yang lagi rame. Saat kita lagi bicara ini kan lagi rame itu diserang teman-teman kita UMKM lagi kalah sama TikTok, ya, sama e-commerce di TikTok, ya kan? Jadi orang-orang yang tadinya memanfaatkan mereka konsumerisme hanya beli online, sekarang mereka bisa menjual secara online, ya berbekal tripod, kamera kecil, atau handphone, kemudian dia jualan, ya itu laris bahkan sampai menutup pasar sesungguhnya. Nah, mulai dari situ sebenarnya itulah yang bisa kita lakukan. Dan saya karena sekarang saya juga kembali ke lingkungan perguruan tinggi, ya akademisi mulai memperhitungkan itu. Jadi bagaimana memanfaatkan AI itu, ya otomatis sebagai kalau tadi dikatakan katalisator, sebagai controller itu juga bisa. Dengan AI kita mudah sekarang untuk mengetahui apakah suatu skripsi, mulai dari skripsi, disertasi sampai dengan tesis seseorang itu kemudian banyak plagiarismenya enggak gitu ya. Bisa dimanfaatkan di situ karena dengan cepat sekali. Ya, itu bisa tapi di sisi lain ini kejelekannya. Mahasiswa yang canggih, yang pintar bisa juga memanfaatkan yang sama dengan ChatGPT contohnya ya. Dia bisa pakai tools yang kemudian bisa menjadi tesa dan antitesa. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau dikatakan semua tergantung pada niat baik. Makanya tetap ada tetap ada semua itu tetap ada sentuhan humanisnya. Tetap harus ada niat baik menggunakan AI atau enggak. Baik. Ini menarik tadi sempat disinggung terkait dengan TikTok ya. Bagaimana hanya dengan media yang sangat sederhana seseorang bisa produktif sekali ya. Itu kalau produktif, tapi kita juga tahu bahwa ada program-program khusus yang memang formulanya dibuat agar si pengguna menjadi kecanduan. Nah, jadi ingin terus-terusan scrolling tidak berhenti-henti. Nah, ini apalagi teman-teman muda ya, Gen Z dan bahkan mungkin anak saya sendiri juga mengalami ya. Bagaimana yang namanya aplikasi, platform, sosial media itu begitu mencandu. Persis. Itu membuat kita menjadi masuk, involve ke dalamnya dan kemudian tidak bisa keluar lagi. Benar. Memang itu sebenarnya ada ilmunya. Memang itulah dulu ketika kita sebenarnya mendesain suatu program, komputer pun sejak awal juga didesain untuk itu. Kalau kita bicara sejarah komputer itu sendiri, ya. Misalnya ketika komputer awal di Pennsylvania, kemudian ketika dirancang, itu awalnya komputer itu tidak dirancang untuk dibuat mudah seperti manusia sekarang. Komputer seperti IBM yang membuat untuk unit-unit kampus-kampus atau perusahaan besar, itu tadinya tidak dirancang ramah juga untuk manusia. Tapi ketika kemudian ada Steve Jobs dan kemudian juga ada Wozniak sebelum mereka berpisah ya, Apple kemudian berpisah, kemudian mereka menciptakan sendiri, itu mereka keluar dengan konsep bagaimana agar benda komputer itu mudah dipakai oleh manusia. Bagaimana supaya mudah dipakai oleh manusia? Masuklah ilmu yang membuat ilmu itu ramah terhadap manusia. Bagaimana bentuk dari komputer yang tadinya bulky, ya sangat kotak dan sangat tidak ramah, keyboard zaman dulu
sangat tidak nyaman untuk dipakai, monitornya pun juga menjadi ketika pertama kali keluar Apple awal-awalnya ya mbahnya iMac ya gitu, itu kan futuristik sekali. Itu ilmunya juga bagaimana dia menggunakan suatu ilmu orang menggunakan psikologi, bagaimana orang itu secara psikologis dia menyukai itu. Mulai dari hardware-nya sampai kepada software-nya. Nah, Om, sampai kepada yang maaf ini, yang saya lanjutkan dikit ya. Sampai kepada yang sekarang menjadi heboh. Sampai kepada orang kemudian tertarik tidak bisa keluar misalnya main slot. Main judi online. Itu kan juga dipancing orang. Dikasih gambar-gambar yang ya buka dikit supaya dia gerak-gerakin tangan gitu, supaya dia main-main, supaya dia ada pop up-nya dan sebagainya. Memang itu ilmunya ada di situ dan itulah dunia sekarang. Ilmu itu tidak bisa lagi kita hanya terpaku kepada dua arah ya, eksak sosial. Enggak. Banyak ilmu, semua masuk. Ada ekonomifisika, gabungan ilmu ekonomi dan fisika. Biotek, itu gabungan antara ilmu biologi dan teknologi. Bahkan sampai kepada bagaimana kita memakai seni. Ya, saya kebetulan mengajar di lingkungan seni. Ya. Seni untuk digunakan dalam teknologi. Jadi benar-benar sekarang yang namanya ilmu itu udah combine. Om Roy, ini serius nih kalau menurut saya karena mengancam juga bagaimana masa depan generasi muda ya. Nanti juga jangan sampai rusak gara-gara kecanduan AI yang memang tidak difungsikan untuk menjaga etika dan martabat kemanusiaan. Waduh, ini keren ya bahasanya. Nah, kira-kira apalagi nih dengar-dengar juga sebenarnya telah terjadi proxy war ya teman-teman. Kita pernah sering dengar itu ya bahwa sekarang perangnya udah bukan angkat senjata, angkat tembakan atau bambu runcing ya, tetapi dengan program-program yang memang diperuntukkan ya untuk bagaimana caranya membuat kualitas generasi muda ini terdelegasi. Bagaimana itu? Dalam lingkungan terkecil keluarga pun sebenarnya sudah terjadi perang gara-gara teknologi itu. Seminggu yang lalu saya sebenarnya mengeluarkan satu istilah baru. Ya, ini murni genuine ini barusan saya keluarkan. Jadi artinya sekarang lagi tren juga di dunia yang namanya pubbing. Pubbing. Apa tuh, Om? Pubbing itu gabungan antara phone dan snubbing. Ya, jadi orang yang kemudian terganggu kehidupannya gara-gara phone. Phone itu bisa berarti gadget, bisa berarti gawai, bisa berarti. Artinya kan banyak. Misalnya keluarga menjadi nggak harmonis gara-gara di meja main handphone dan terus, abai terhadap lingkungan. Yaitu gabungan antara phone dan snubbing. Benar. Daripada kita pakai istilah luar negeri, pubbing gitu. Dan kalau kepleset nanti bahaya nanti pubbing itu ya kan. Ya, jangan diganti huruf terakhirnya. Nah gitu. Saya menciptakan istilah baru yaitu gabay. Gabay, apa tuh, Om? Gabay itu gabungan antara gadget dan abai. Oh, gawai yang abai. Gabay itu juga bisa berarti gak baik. Nah, gabay. Ini permenungan ini buat suami istri yang lebih sayang sama handphonenya. Jangan gabay. Jangan gabay. Jadi ini mungkin bisa masuk ke KBBI yang baru ya. KBBI ya. Setuju. Nambah kata yang baru yaitu piting. Itu lain lagi. Ya, jadi gabay itu. Meeting mau meeting. Katanya merangkul. Lagi viral itu. Lagi merangkul ya. Kalau ini gabay ini benar. Ini gabay menggabay. Gabay itu artinya gawai atau gadget yang abai. Jadi begitu kita menggunakan. Nah, ini sebenarnya disadari atau tidak malah. Ini sebenarnya adalah senjata juga. Ini software juga yang untuk melumpuhkan masyarakat. Saya makanya meskipun ini banyak teori kontra intelijen ya gitu yang mengatakan wah bahaya TikTok itu nanti akan merusak generasi muda. Saya ada percayanya juga kok gitu kayak gitu. Karena memang dengan mudah dilemahkan generasi Gen Z kita, dilemahkan generasi-generasi kita dengan dibuat gabay, dengan mereka kemudian acuh tak acuh, abai, kemudian tidak lagi peduli dengan lingkungan. Ya, ada apa? Ini kok sebentar, terus lagi. Ada apa? Bahkan sampai kalau tidak bom itu meledak di sampingnya, mungkin belum cuek-cuek aja ya. Nah, apalagi sampai ke proxy war ya, itu sudah sampai ke sana. Menghadapi disrupsi peradaban zaman ini, kira-kira perlu nggak sih pemerintah itu ambil bagian, barging in? Nah, saya dengan cepat langsung mengatakan harus. Seperti apa? Sebagaimana porsinya? Ya, jadi pemerintah tidak bisa kita menyalahkan pemerintah sendiri. Ya,
Jadi negara ini memang ada 3 sektor ya. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya kan gitu. Jadi yudikatif mengurus nanti permasalahan hukumnya, ya, eksekutif yang menjalankannya. Nah, legislatif ini teman-teman saya yang masih di Komisi 1 sekarang, saya dulu ada di sana, itu memang harus berpikiran ke depan. Sama seperti Steve McCarthy yang waktu dalam seminar tahun 55 waktu itu pun menelurkan 200 tahun lagi AI itu akan menjadi suatu hidup. Orang waktu itu juga nggak usah sampai 200 tahun itu akan nyampe. Waktu dulu kan orang bayangkan kehidupan tahun 2000 itu sudah luar biasa canggih ya. Tahun 90-an kalau kita bicara tahun 2000 itu kan kesannya sudah sangat maju. Meskipun akhirnya sekarang belum semaju yang dipikirkan di tahun 2000. Bayangannya dulu kalau kita lihat komik-komik bahwa di tahun 90-an itu udah banyak itu misalnya kayak drone, private drone yang untuk kemudian digunakan orang naik kayak heli gitu. Yang di Jakarta juga kemarin sempat ada demonya. Saya sempat naik itu di Kemayoran itu. Jadi naik drone yang untuk heli kota gitu ya gitu. Nah, artinya nanti akan ke sana gitu. Dan itu harus dimanfaatkan. Nah, harus regulasinya dipikir mulai dari sekarang. Jangankan begitu. Sekarang negara kita saja agak ketertinggalan atau agak gelagapan ya. Itu untuk mengurus misalnya regulasi di bidang broadcast. Ya kan gitu. Dulu broadcast itu jelas banget ibaratnya tuh binatang apa ini gitu jelas ya. Ada media cetak, ada radio, ada televisi. Kalau sekarang semuanya udah jadi satu. Orang menonton TV ya di gadget. Orang mendengarkan radio bisa juga tidak melalui radio, lalu mendengarkannya menggunakan alat yang lain. Dan ini kan sekarang jadi confused sekarang semuanya aturannya. Ini boleh di sana, dilarang di sana, ditembus di sini, ya kan gitu. Oh ini nggak boleh siaran di sana, oke siarannya dari sini. Terus orang melakukan hal ini live di sana, ternyata juga bisa juga live di mana-mana. Bahkan sekarang diseragamkan semuanya, diserempakkan. Siaran di TV, live juga di Instagram, live juga di TikTok, live juga di YouTube, semua bisa gandeng. Dan itu harus dipikirkan. Kalau enggak nanti, ya teman-teman anggota Dewan nanti akan tergagap-gagap dalam menyusun regulasi. Dan ketika tergagap-gagap, nanti pemerintah juga tergagap dalam menjalankan, masyarakat jadi korbannya. Ya. Sudah jelas nih masyarakat. Contoh UMKM yang mati. Toko-toko di pasar Tanah Abang tutup gara-gara ada live di IG, live di TikTok. Itu salah satu contoh bagaimana era disrupsi teknologi yang harusnya kita memanfaatkan society 5.0, bukan hanya industri 4.0, tapi kita society 5.0 tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal harusnya kita menggunakan itu. Kalau kita memanfaatkan itu, nyaman Mbak hidup itu sebenarnya. Kayak saya tadi, kita daripada susah-susah mikir, sebagian dari otak kita simpan di gadget, sebagian kita simpan di mana, tinggal kita akses. Kita di kendaraan juga begitu kan. Sekarang kan rasanya kan sebenarnya nyaman banget ya. Dengan teknologi yang ada di kendaraan. Mulai dari transmisi yang sudah semuanya fully elektronik ya. Kemudian kita dulu masih mikir kalau jalan kita kemana ya, lihat rambu gini-gini. Sekarang dengan adanya global positioning system GPS dengan mudah banget ya. Meskipun kadang-kadang itu kita dibelokkan ke hal yang salah gitu ya. Tapi makin lama sebenarnya hidup makin nyaman. Ya baik, tapi saya mau mengkritisi nih Om Roy. Apakah worth it kenyamanan itu ya dengan private data yang kita berikan? Sekali lagi kita perlu mencermati bahwa ketika kita ngomong kenyamanan berkendara, ada Waze, ada Google Map, kenyamanan bermedia sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, tidak satu pun dari aplikasi tersebut kita miliki sendiri ya, bahkan bukan milik bisnis entity Indonesia. Setuju. Ya. Nah, gimana nih? Setuju. Worth it gak? Gini. Sebuah kenyamanan pertanyaan kita yang sangat bagus. berikan. Dan dulu saya pernah itu ngalamin juga ketika masih di Komisi 1 ya. Bagaimana kita harus berseteru dengan Singapura, ya waktu itu juga dengan Malaysia. Gara-gara waktu itu ada nelayan. Waktu itu kan Bakamla kan termasuk mitra dari Komisi 1. Yang dia kemudian patroli, kemudian dia mengamankan nelayan dari Vietnam. Yang ternyata Vietnam itu merasa bahwa itu lautnya, perairan internasional. Indonesia merasa itu perairan Indonesia, ya dengan batas tradisional dan ada batas GPS. Menurut GPS ternyata benar, GPS ternyata itu bukan batas kita, sudah luar negeri. Padahal itu aslinya batas kita. Jadi kan kedaulatan di GPS kita sudah kalah. Sama seperti dulu, kalau kita mau terbang ke Medan, itu harus lapor dulu ke Changi, ya karena air traffic controlnya waktu itu ada di Singapura, ya.
Nah, lama-kelamaan kan itu harus kita rebut. Sama seperti ini. Tadi kita cerita soal kerahasiaan dan keamanan data. Betul sekali. Makanya orang harus benar-benar smart sekarang. Harus benar-benar cerdas. Jangan sampai kemudian data kita itu diumbar sedemikian rupa. Dan jangan sampai kemudian kita itu secara boros mengeluarkan data kita. Karena ini kalau kemudian kita kembali pada topik awal soal artificial intelligence, bahaya banget. Ya, karena dengan demikian intinya kan di data. Ya. Ketika data kita itu kemudian kita umbar dan kemana-mana, kemudian dimanfaatkan, ya sesuatu yang terjadi pada film sekitar 20 tahun yang lalu ya, yang main Sandra Bullock waktu itu. Sandra Bullock, waduh. Sandra Bullock, iya kan? Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru. Judulnya The Net. The Net. Jadi dia identitasnya disamarkan, di copy ke orang lain sehingga dia menjadi orang jahat. Iya. Dulu kelihatan tuh canggih banget. Kalau sekarang tuh banyak sudah terjadi. Sering scamming, phishing. Betul, tiba-tiba Mbak Ola dikirimin dari handphone temennya. Nomornya memang nomor teman kita, benar. tapi ternyata itu sudah dihack nomornya. Berisi undangan, ya kan? Tolong dibuka. Atau dikirimin menu. Kalau Anda nggak silakan blok. Nah, ternyata kita tekan blok itu otomatis kita agree dengan yang ada itu kan banyak sekali sekarang kejadian-kejadian. Nah, itu makanya kita harus benar-benar smart ya, memanfaatkan ini sebelum kita bicara ke soal AI gitu. Karena bahaya banget kalau kitanya sendiri malah rentan dan kemudian kalah dengan tidak bisa menjaga. Ya. Padahal sebenarnya undang-undangnya sudah ada. Saya ikut nyusun itu undang-undang perlindungan data pribadi. Cuman masalahnya belum bisa diaplikasikan dengan baik atau masih gagap dalam mengaplikasikan ketika terjadi pencurian data pribadi. Harusnya kan ketika itu terjadi kesalahan bukan hanya administratif, tapi dampaknya jauh lebih besar daripada dampak data yang keluar. Kan data itu adalah benar-benar new oil, ya. Kalau dulu oil itu adalah new gold. Nah, gitu kan. Ya, sekarang itu data. Ya. Begitu data kita keluar, ya udah kita keluar. Makanya kan orang dengan mudahnya di luar negeri itu memberi kita banyak rupiah, memberi kita banyak dolar bahkan untuk data yang kita berikan keluar. Itulah yang harus hati-hati. Dan ini menarik ya Sobat Forum, karena terkait dengan data ini kita tadi sudah disampaikan memiliki undang-undang PDP. Yes. Tapi di satu sisi ya ada juga yang namanya big data yang bisa dikelola korporasi menjadi amunisi untuk bisa menarik investasi asing atau bahkan investor dalam negeri secara besar-besaran atas nama kepemilikan data yang sebenarnya itu diambil dari data-data pribadi banyak orang. Persis. Batasannya apa? Nah, dan kapan itu harus diregulasikan sebagai ini adalah perlindungan data pribadi, yang ini adalah big data yang bisa kamu ambil keuntungan? Sebenarnya ada di dalam undang-undang PDP itu sebenarnya ada kriteria mana yang termasuk hak pribadi, yang mana yang dikecualikan, yang mana yang termasuk data untuk publik. Dan tidak semua data-data pribadi itu kemudian boleh kemudian dikomunikasikan. Contohnya dalam IKTP saja, ya. Tidak semua data dalam IKTP itu yang boleh dipublish kan, gitu. Misalnya nomor NIK yang ada. Ya, karena NIK itu mengandung juga banyak makna yang ada di situ. Benar. Jadi kalau itu keluar, kan orang kan bisa terganggu dengan misalnya soal agamanya, soal kemudian alamatnya, gitu kan. Dan kemudian ketika itu sudah keluar, tidak juga membuat si pengguna data atau orang yang secara undang-undang kemudian boleh menggunakan data itu juga digunakan seenaknya, sampai ke level presiden sekalipun. Nggak boleh seenaknya kemudian ada data terus kemudian dipakai. Gitu ya. Karena data itu harus data yang benar-benar dia tidak boleh digunakan kemudian untuk malah dibalikkan kepada rakyat. Benar. Ya. Itu harus hati-hati. Jadi memang ya banyak persoalannya. Luar biasa. Untuk hari ini begawan multimedia yang datang langsung untuk bisa berbicara banyak di forum. Nah, kita kembali lagi ke artificial intelligence nih, Om Roy Suryo. Bagaimana ya kita harus memandang ya artificial intelligence ini tadi sebagai sebuah peluang, tetapi di satu sisi kalau kita boleh melihat ini juga merupakan ancaman karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tidak relevan digantikan oleh peran AI. Terakhir saya ke mall nih, ternyata mall dekat rumah saya ada sekarang robot yang bisa membuat es krim dan melayani pembayaran secara langsung hanya dengan satu mesin. Berarti ada berapa banyak kesempatan kerja yang hilang. Nah, apalagi di Indonesia yang kita bonus demografi nih katanya. Nah, apakah ini benar menjadi peluang atau jangan-jangan ancaman? Ya, sebenarnya kita
secara evolusi ya, bahkan terakhir menjadi revolusi, itu sudah terenggut, sudah tergantikan peran manusia dengan mesin. Mulai dari hal yang sangat sepele saja, penjaga gardu tol misalnya, ya kan, dulu sampai ada artis yang sangat terkenal gara-gara iklan di gardu tol gitu. Mbak masih kecil, karena itu iklan di televisi zaman dulu. Sonsi. Nah, Masih ada tit. sensor itu ya, atau El Matean. Nah, Udah nggak ada kayaknya sekarang. Masih ada mungkin. udah nggak ada, iklannya udah nggak. Nah, itu kan pelan-pelan kan tergantikan kemudian dengan uang elektronik, ya kan, uang langsung ke uang elektronik. Uang elektronik sekarang kita menggunakan tol, ya kan. Lama-lama tol pun juga akan hilang, artinya dengan dia RFID, Radio Frequency Identification. Jadi kita lewat di kaca mobil ada alat namanya OBU, ya, itu yang kemudian dia basic, kemudian dia langsung otomatis dia akan baca, tit, langsung lihat pintu akan buka. Nah, kehidupan sekarang di pasar tadi itu benar, itu dulu sudah banyak, tahun 50-an sebenarnya itu sudah digagas. Ketika ada sebuah robot rumah tangga yang bisa menggantikan mencuci, mensetrika, terus melayani di bar dan sebagainya. Tapi yang mungkin belum terperkirakan waktu itu, dan beberapa media sekarang sudah menggunakan, yaitu yang namanya presenter AI. Oke. Ya kan? Tergantikan nih saya. Iya, tergantikan. Dan di HUT salah satu TV kemarin, salah satu TV itu sudah dikeluarkan meskipun itu sebenarnya masih generasi pertama kalau saya nih. Karena apa? Masih di-input. Jadi ada pertanyaan, masih di-input, kemudian dia berubah. Presenter AI itu kan juga begitu. Benar. Ya. Jadi artinya itu kita masukkan matriksnya, kita masukkan gambaran orangnya, robotiknya, kemudian setelah itu dia bilang omong A, B, C, kayak kita memainkan dalam film kartun yang dia otomatis kemudian muncul ya. Kita tinggal masukkan kata-katanya, teksnya, wordnya kita masukin, dia langsung baca dan sudah mulai dengan ekspresi menariknya, ya kan? Jadi tidak kaku-kaku banget. Nah, nantinya yang generasi 1.0 ini akan tergantikan dengan AI tadi. AI yang real AI. Jadi kalau sekarang kan orang masih diketikkan beritanya. Ada pertanyaan. Sekarang enggak. Dia nanti benar-benar akan bisa kita masukkan datanya, raw data kita masukkan, plug berita, dia yang menyaring kayak di university, dia bisa menyaring menjadi sebuah makalah gitu. Nah, dia yang nyaring makalahnya, dia yang membacakan, ya udah, itulah yang terjadi. Ya, baik. Dia bisa berpikir sendiri. Kejadian di 10-20 saya selalu bilang 10-20 tahun yang lalu dalam film Robocop dan lain sebagainya, kemudian berpikir atau Terminator yang dia kemudian berpikir sendiri, itu memang akan terjadi. Ya. Jadi harus tetap ada orang-orang yang jauh harus lebih pintar daripada robot-robot, daripada AI ini yang kemudian nanti akan keluar dan menggantikan. Saya percaya bahwa memang ini akan menggantikan sebagian peran orang, tapi manusia tidak akan tergantikan. Karena manusia itu tetap ada sentuhan humanisnya. Hanya memang ini terus terang harus saya bilang, Mbak. Memang manusia akan terseleksi. Ya kan? Manusia akan terseleksi. Waduh, terseleksi. Ini statement keras nih. Keras. Gen Z, hati-hati. Tapi sebenarnya manusia terseleksi itu sudah sejak Nabi Nuh juga sudah ada. Ya, benar. Diseleksi yang baik-baik, dimasukkan dalam bahtera Nabi Nuh. Nanti pun itu juga terjadi. Dan itu semua agama juga mengajarkan hal yang sama kan. Ya. Gitu. Artinya bahwa memang hidup itu akan terseleksi orang yang tidak kemudian bisa melawan, jangankan sampai ke society 5.0, sampai ke industri 4.0 saja orang sudah banyak tergagap. Ya. Banyak sekali profesi-profesi yang sebelum kita bicara ini itu sudah mulai tergantikan. Ya sekarang makanya. Tapi ya kalau saya sih melihatnya konsekuensi zaman. Oke, baik. Ini ada satu quotes dari Geoffrey Hinton ya, seorang bapak yang juga dianggap sebagai ahli AI ya dari Amerika. Beliau menyatakan bahwa aktivitas neuron dari AI itu bisa sampai triliun bits, sementara manusia hanya ratusan bits per detiknya. Itulah mengapa ChatGPT bisa lebih pintar dari mahasiswa atau bahkan dari dosennya. Ya, cuman kan gini, neuron yang dia bicarakan itu kan bagaimana juga itu ada di otak manusia, ya kan? Ada yang disebut neuron pasca prasinaptik, ada neuron pasca sinaptik. Tapi saya pun percaya, Mbak, bahwa kemampuan manusia pun juga ter-enlarge ya, terbesarkan, termotivasi dengan itu. Dulu kan kita mungkin tidak bisa berpikir, oh ini bisa ke sana, oh ini bisa begitu. Akhirnya kan yang terpikirkan, meskipun sekali lagi memang benar
ada tahap tertentu nanti di mana kapasitas mesin, ya kayak kita lihat ketika Anatoly Karpov, seorang pecatur Rusia yang gitu main catur sama komputer waktu itu, ya itu kan skornya kan juga berimbang-imbang terus, ya kan? Artinya kan memang ya kemampuan otak manusia yang disimbolkan dalam neuron-neuron di otak tadi itu memang bisa kalah secara teknologi kalah. Tapi saya tetap percaya kemampuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan, itu pasti memiliki hal tertentu yang bisa jadi tidak terpikirkan oleh yang namanya robot atau oleh namanya AI. Baik, kalau hari ini mungkin dari segi kognitif bisa jadi manusia sudah terkalahkan. Ya. Tapi bagaimana dengan intuisi dan kesadaran, consciousness? Ya. Apakah menurut Om Suryo nih, ke depan dengan makin canggihnya artificial intelligence, jangan-jangan bisa juga memiliki intuisi atau consciousness? Ini menarik karena dalam berbagai macam metadata kita melihat ada banyak pertanyaan, apakah AI pada akhirnya akan menyerang ras manusia. Nah, kira-kira gimana nih Om Suryo? Itu tidak bisa terhindarkan. Kalau dikatakan menyerang, pasti akan ada serangannya. Sekarang pun orang sudah mengalami kok. Gitu. Artinya ya sebagian presenter lihat presenter AI itu, wah caranya gini lama-lama bisa hilang dong. Dan memang itu pun juga terjadi ya. Seperti misalnya kamerawan ya gitu. Kan beberapa studio sekarang misalnya juga kadang-kadang tidak membutuhkan kamerawan, ada 3 kamera, cukup di set satu orang, kemudian diprogram, kemudian dia taruh di atas pedestal, dia kemudian bisa melakukan zooming, kemudian bisa melakukan zoom out, kemudian bisa panning, auto panning, tail up, tail down sendiri diprogram, tidak memerlukan orang kan? Itu kan otomatis sebenarnya kalau dikatakan menyerang, itu sudah menyerang. Tapi dari segi emosi, bisa nggak sih AI ini suatu ketika ada consciousness, ada kesadaran, dan bahkan memiliki emosi? Saya harus berkata dengan jujur, Mbak. Bisa. Bisa? Bisa. Wow. Di Jepang. Nih, tolong di quotes nih. Iya, bisa. Di Jepang. Akan ada momennya nanti AI memiliki emosi dan kesadaran. Seperti manusia. Betul. Di Jepang sudah muncul kan gitu. Misalnya apa? Humanoid boneka yang kemudian kemudian tapi arahnya kemudian banyak digunakan untuk seks gitu ya. Gitu. Kemudian karena apa? Dia bisa kemudian memberikan semacam emosi untuk menjawab. Jadi dirangkul yang tadinya boneka-boneka mati, sekarang dirangkul membalas merangkul. Tapi itu bukankah programming, Om? Enggak. Karena sudah bisa diatur, dia memiliki sensor untuk menjawab kalau dia dilakukan begini, jawabnya begini. Seperti robot tadi, Adi Uno tadi, yang dia misalnya dia dikasih jalur kayak gini kasih line gitu. Tiba-tiba kemudian dikasih halangan di depannya. Dia kan otomatis memperkirakan sendiri. Dia ngitung, dia belok kiri. Dia ngitung lagi, belok kanan. Dia belok kiri, ya gitu. Jadi kayak permainan orang main petak umpet di dalam sebuah zona yang kemudian dia bisa ngatur sendiri. Itu pun bisa diprogram begitu. Memang diprogram awalnya, tapi program itu kan kita tidak bisa memperkirakan akhirnya kemana. Program itu kan juga bisa berjalan. If misalnya 1 + 1, F ini, kalau dalam perprograman kan gitu, goto ini, go sub ini, mana gitu kan bisa juga kita atur begitu. Jadi supaya dia misalnya F sekian loncat ke sekian, F sekian loncat ke sekian. Kan bisa otomatis kan sebenarnya. Saya percaya tidak mungkin programmer itu meskipun dia memperhitungkan loncat ke situ, tapi kadang-kadang resultnya, hasil akhirnya dia juga senyum sendiri. Oh iya ya, ini bisa loncat ke situ ya. Dia dibuatlah tambahan begitu. Dan itulah yang akhirnya muncul emosi. Dan saya percaya itu akan ada. Sekarang pun sudah terjadi. Munculnya selera ya dari nanti misalnya driver elektronik, car driver elektronik yang ada. Jadi meskipun sekarang misalnya untuk bus di luar negeri di Amerika sudah mulai ada misalnya dia berjalan, tapi akhirnya nanti akan muncul selera dari si elektronik itu ya, meskipun selera itu preferensi itu muncul berdasarkan data yang ada ya. Dia awalnya tidak bisa berpikir sendiri, lama-lama dia karena kebiasaan begitu dia hanya berpikir di Indonesia harus ada kayak gitu, kalau enggak nanti tiba-tiba ada sepeda nyelonong, tiba-tiba ada motor motong. Misalnya di dekat tempat kita bicara ini ya, di dekat Harmoni itu misalnya kalau kita lihat dulu kan jelas betul markanya, garisnya tuh jelas betul. Misalnya ini traffic light di sini harusnya motor berhenti di sini ya, tapi kan enggak sekarang, ya kan traffic light di sini motornya pada udah maju ke sana.
Itu kalau di program error semua udah. Kalau di program error semua, tetapi apakah nanti suatu ketika secara robotik ya, dia bisa merasa kesal atau emosi atau berperasaan, aduh kemacetan Jakarta luar biasa. Hang jadinya. Bisa. Oh, hang oke. itu kan juga termasuk meskipun mungkin ini terlalu berlebihan saya bilang. Tapi hang itu kan juga akibat misalnya suatu komputer atau sebuah alat kemudian dia melakukan multiple access, multi program dan kemudian overload dan kemudian hang. Oke. Nah, Tapi ketika kalau AI memiliki perasaan itu masih jauh atau masih jauh, tapi mungkin. Saya harus bilang itu mungkin terjadi dan beberapa programmer, beberapa pencipta memang menginginkan itu. Ya, oke. Supaya muncul kesan humanisnya. Ya, oke. Jadi real humanoid ya, supaya muncul kesan bahwa ini benar-benar bukan as is robot lagi, tapi sudah seperti manusia. Oke, wah luar biasa sekali. Iya. Saya rasa diskusi kita hari ini sangat kaya raya. Terima kasih banyak Om Roy Suryo atas kehadirannya. Ya. Kami tunggu lagi, jangan bosan-bosan untuk datang ke Dengan senang hati. Forum Keadilan. Ya. Benar bahwa artificial intelligence dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Berbagai peluang bisa didapatkan dengan artificial intelligence dan ke depan dengan kolaborasi nyata antara AI dan manusia, ada berbagai hal yang bisa kita capai. Tetapi berbagai ancaman pun turut mengikutinya. Yang kaya bisa menjadi lebih kaya, yang miskin bisa menjadi lebih miskin. Tetapi kapitalisme tidak diciptakan oleh AI, didatangkan oleh kita sendiri, ras manusia. Akankah kedepannya disrupsi ini berlanjut atau akan bisa menjadi sebuah kolaborasi yang nyata dan berfaedah untuk generasi manusia menjadi lebih berkembang? Setidaknya kita membutuhkan regulasi untuk bisa mengamankan etika dan bagaimana cara kita melakukan kolaborasi tersebut dengan AI. Undang-undang etika artificial intelligence kami nantikan dan akan kami kawal. Terima kasih untuk Epistola babak 10. Sampai jumpa di Epistola babak berikutnya.